Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Jumat 28 Maret 2025 hadir ke hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Lingkar Pagi hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, Dinas Ketahanan Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kudus menyalurkan bantuan sosial untuk warga terdampak banjir di Dukuh Goleng, Desa Pasuruan Lor. Sebanyak 334 kepala keluarga menerima bantuan berupa beras 10 kg per kepala keluarga. Inilah suasana penyerahan bantuan sosial untuk warga terdampak banjir di Dukuh Goleng, Desa Pasuruan Lor, Kecamatan Cati, Kudus. Sejumlah warga secara bergantian menerima bantuan beras yang diberikan pemerintah. Kepala BPBD Kudus Kundir menyebutkan, penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir di awal tahun 2025. Mundir menjelaskan sebelumnya bantuan serupa telah disalurkan ke warga terdampak banjir di Setro Kalangan dan Kedung Dowo. Selanjutnya akan diberikan kepada warga di Gulang. Dan pada pagi hari ini, Pak, kegiatan pagi hari ini adalah penyerahan bantuan sosial bagi masyarakat. Dalam hal ini adalah masyarakat Dukuh Goleng, Desa Pasuruan Lor, yang terdampak bencana banjir di awal 2025 sejumlah 334 KK. Dan bantuan diberikan per KK sebanyak 10 kg per KK. untuk tujuannya adanya bantuan ini Tujuannya adalah untuk memberikan bantuan ini adalah untuk meringankan beban sedikit beban dalam masyarakat yang terdampak bencana agar mereka bisa termotivasi, tidak low terus gitu. Walaupun memang di Goleng sendiri itu sudah sering terdapat bencana banjir. kalau total berarti sudah di berapa desa, Pak, untuk bantuan ini? Yang kemarin sudah di Setro Kalangan, kemudian Kedung Dowo, sekarang di Pasuruan Lor, tinggal yang di Gulang sebenarnya sedikit saja. Kalau harapan dengan adanya bantuan ini, Pak? Harapan dengan bantuan inilah berharap agar sedikit bantuan itu bisa memberikan rasa aman, nyaman, terutama apalagi ini mendekati Hari Raya Idul Fitri. Jadi bisa membantu kebutuhan mereka khususnya di pangan. Sambutan hangat datang dari warga yang menerima bantuan, salah satunya Surijan, warga Dukuh Goleng, yang mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan pemerintah. Dari pemerintah, Pak. Ya, syukur alhamdulillah kita warga Desa Pasuruan khususnya yang di Dukuh Goleng berterima kasih kepada pemerintah provinsi sehingga kita terdampak banjir bisa meringankan beban masyarakat. Dan syukur alhamdulillah kita bisa menikmati hari ini. Dapat berapa kilo ini, Pak? Per KK dapat 10 kilo. Bisa cukup untuk berapa hari, Pak? Ya, alhamdulillah kira-kira mungkin 1 kilo sehari ya mungkin bisa sampai 8 hari lah kurang lebih. Lumayan enggak, Pak? Ya lumayan alhamdulillah. Bisa Kalau di meringankan tempatnya beban. Bapak sering banjir berarti apa? Banjir memang di Dukuh Goleng itu setiap tahun pasti banjir, Mas, karena sana kan memang dataran rendah. Jadi mungkin barangkali bisa ngungsi, bisa tidak, terlihat nanti kondisinya peningkatan banjirnya. Harapan dengan adanya bantuan ini seperti apa sih, Pak? Apakah ada keinginan supaya terus berlanjut atau gimana? Ya semoga bisa berlanjut sih, karena masalah memang terdampak sih. Jadi semua orang kan tidak mungkin mau bisa terjadi musibah kan. Memang Goleng memang tempatnya musibah dan mungkin semoga pemerintah daerah selalu memikirkan dampak banjir dari masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat terdampak banjir, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah berjanji akan terus memantau kondisi dan menyalurkan bantuan sesuai dengan kebutuhan warga. Dari Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan.
Untuk memastikan ketersediaan gas LPG 3 kg aman selama libur lebaran di tahun 2025 ini, jajaran Forkopimda Kabupaten Semarang melakukan pengecekan dan sidak di sejumlah lokasi agen di Ungaran. Dalam sidak kali ini dipastikan jika ketersediaan LPG 3 kg saat lebaran dinyatakan aman. Pengecekan sejumlah lokasi agen LPG 3 kg di Ungaran ini dilakukan jajaran Forkopimda untuk memastikan stok gas melon di masyarakat tetap aman saat memasuki libur Idul Fitri 1446 Hijriah. Sudah yang dipimpin Sekda Kabupaten Semarang, Jarod Supriyoto, dilakukan di agen LPG PT Sono Petrojaya, Jalan Gatot Subroto, Ungaran. Dari sidak ini, stok dan pasokan LPG 3 kg masih mencukupi karena Pertamina sudah mengalokasikan tambahan stok hingga 2,5% dari kebutuhan harian untuk seluruh agen di Kabupaten Semarang. Untuk jumlah agen yang ada di Kabupaten Semarang sendiri total ada 27 dengan jumlah seluruh pangkalan LPG mencapai 1.512 pangkalan yang akan mendistribusikan LPG 3 kg di Pengecer. Di dalam rangka untuk menjaga ketersediaan ini, Pertamina sudah memberikan 2,5 kalinya, 250% tambahan stok untuk seluruh agen yang ada di Kabupaten Semarang. Jumlah agen yang ada di Kabupaten Semarang ada 27. Sedangkan agen tersebut membawai 1.512 pangkalan. Nah, dari pangkalan itu yang nanti akan mendistribusikan ke pengecer-pengecaran. Dan alhamdulillah di PT Sono Petrojaya ini sudah kita konfirmasi juga mengakui bahwa mendapatkan tambahan alokasi sebesar 11% dari kuota awal. Mana kuota awal tadi disampaikan sekitar 51.000. Sementara itu, Kapolres Semarang AKBP Ratna Kuratul Aini menyatakan untuk menjamin kebutuhan LPG 3 kg oleh masyarakat dapat terpenuhi, Polres melakukan monitoring distribusi barang kebutuhan pokok dan juga barang penting lainnya. Sejak Ramadan itu sudah melakukan pengawasan dan juga kita mengedukasi juga, ada Satgas Preventif juga, kita memberikan edukasi supaya pada pelaksanaannya tidak ada bapoki yang langka ataupun ada kemungkinan hanya kita cegah dari awal. Dan alhamdulillah sampai detik ini belum kami temukan dan ketersediaan di masyarakat masih cukup. Pemkab Semarang menjamin tidak ada kelangkaan barang kebutuhan pokok dan barang penting saat libur lebaran tiba. Hal ini dikarenakan sampai saat ini seluruh kebutuhan pokok di masyarakat masih tercukupi. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Maniar, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, harga daging sapi di Kota Semarang mengalami kenaikan signifikan. Harga daging sapi yang semula dijual Rp130.000 per kilogram, kini menjadi Rp140.000 per kilogramnya. H-3 Idul Fitri 1446 Hijriah, harga daging sapi di Kota Semarang mengalami kenaikan signifikan. Pantauan Kamis siang di Pasar Karangayu, Kota Semarang misalnya, harga daging sapi naik Rp10.000 per kilogram. Atau saat ini dijual Rp140.000 per kilogramnya, di mana sebelumnya hanya Rp130.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga sapi disebabkan stok sedikit, sementara permintaan masyarakat jelang lebaran meningkat. Jika di hari biasa terjual 300 kg daging sapi, namun di saat mendekati lebaran, penjualan meningkat hingga 2 kali lipatnya. Pedagang memprediksi harga daging sapi masih akan mengalami peningkatan atau tembus seharga Rp160.000 per kilogram saat mendekati lebaran nanti. Lebaran ya Mas, untuk harga daging sapi gimana ini meningkat ya? Jelang lebaran daging sapi di Semarang ini harganya cukup naiknya cukup tinggi.
dari harga 130 sekarang menjadi 140. Kenapa bisa naik? Karena stok sapi dari luar daerah Semarang itu semakin sedikit, sedangkan sapi yang masuk ke Semarang itu semakin sedikit lagi. Jadinya kebutuhan daging di Semarang tidak bisa terpenuhi karena kebutuhan stok sapinya berkurang. Ini berarti permintaan jelang lebaran juga meningkat ya Mas? Kebutuhan menjelang lebaran cukup meningkat Mas, karena ada dari perkampungan itu ada sekitar perkumpulan dari ibu yang mengadakan arisan juga, itu yang biasanya buat setahun sekali itu bisa untuk meningkatkan jualan daging juga, karena ada dorongan peningkatan penjualan itu. Mas, kalau satu hari itu ini bisa menjual berapa kilo itu dibandingkan hari biasa nggak lebaran ini? Kalau satu hari dulu hari biasa itu sekitar dari Kerakas 300 kiloan, untuk sekarang bisa sampai tembus 2 kali lipat Mas. Mungkin kalau ada stok sapi yang dari luar masuk ke Indonesia, ke Semarang gini, harganya stabil, nggak naik tuh Mas. Mungkin peningkat penjualan daging sapinya lebih tinggi lagi, bisa sampai 3 kali lipatan, 4 kali lipat bisa. Daging sapi sendiri banyak diburu masyarakat untuk dijadikan olahan khas di saat momen lebaran. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 880 pemudik yang mengikuti program mudik gratis tiba di Pendopo, Kabupaten Pati pada Rabu tengah malam. Kedatangan 880 pemudik dari Jakarta disambut oleh Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra dan Forkopimda di halaman Pendopo, Kabupaten Pati. Para pemudik ini sebelumnya berangkat dari Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta pada Selasa 25 Maret 2025. Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra menuturkan Kabupaten Pati menjadi daerah tingkat 2 dengan armada bus pengangkut pemudik terbanyak se-Jawa Tengah. Ini adalah apresiasi dari Ya, ini memang sudah kami koordinasikan dengan Pak Kepala Dishub untuk keberangkatan kemarin dari Jakarta, tadi pagi dari Jakarta, untuk nanti di sini kita adakan sambutan. Ini adalah bentuk aspirasi dari Pak Sudewo kepada masyarakat Kabupaten Pati yang dulunya cuma berapa bis Pak? 11 bis, sekarang jadi 16 bis. Dan insya Allah nanti tahun depan akan ada tambahan lagi 30 bis. Himbauan bagi para pemudik ini nanti seperti apa? Himbauan para pemudik ya pasti menjaga keamanan, ketentraman di desanya masing-masing. Tadi kami sudah sampaikan untuk boleh takbir keliling cuma di lingkup desanya masing-masing. Sementara itu, salah satu pemudik, Nana, mengatakan memilih program mudik gratis ini untuk menghemat biaya karena jika membeli tiket bisa mencapai Rp500.000. Dari Ciputat. Ini sudah baru kali pertama atau keberapa? Enggak, udah kedua kalinya ini. Gimana perasaannya Mbak dapat akomodasi? Ya, bilang seneng sih perasaannya, berharap gak nyangka aja sih pemerintah nyediain bus buat kita mudik bareng. Kemarin sempat pendaftarannya nge-war atau gimana Mbak? Enggak, kita dikoordinir dari komunitas gitu. Terus jadinya tinggal ngasih datanya, terus bisa sampai 500 gitu, 2 kali lipatnya sih, lumayan. Karena memang ini ya, menjelang mudik ini naik ya? Iya, naik semua. Mbak, harapannya ke depan seperti apa terkait akomodasi mudik gratis ini? Ya, harapannya buat ke depannya ada penambahan bus sih terkait itu. Kan kemarin ada yang sempat belum kedata juga, terus ya fasilitasnya alhamdulillah bagus. Pemkab Pati pada tahun ini menyiapkan 16 bus untuk mudik gratis. Meski begitu, Bupati Pati Sudewo berjanji pada tahun depan akan menambah minimal 30 bus mudik. Mengingat masih banyak warga Pati yang belum terakomodir program ini. Dari Pati, Mutia Palasti, Lingkar TV melaporkan. Kami masih akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini,
Kalau gitu ngomongin regional apa sih dok sebenarnya regional itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Iya loh, lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami pemirsa. Sebanyak 5 bus pemudik gratis yang membawa 244 warga Kudus dari Jabodetabek tiba dengan selamat di halaman pendopo Kabupaten Kudus pada Rabu malam. Inilah suasana kedatangan bus pemudik gratis di halaman pendopo Kudus. Satu persatu penumpang turun dari bus dengan wajah sumringah. Mereka langsung disambut oleh Bupati Kudus Sam'ani Intakoris berta jajaran Forkopimda. Dalam sambutannya, Bupati Kudus menyampaikan rasa syukur atas kelancaran perjalanan para pemudik serta mengapresiasi semua pihak yang telah membantu terselenggaranya program ini. Malam ini kita terima pemudik yang dari Kudus sebanyak 5 bis, jumlahnya ada 244 orang. Alhamdulillah sampai Kudus selamat dan mereka bahagia. Bersyukur tidak ada halangan apapun. Dan terima kasih pada Pak Kapolres beserta jajaran yang mengawal, Pak Dandim dari Jasa Raja juga mengawal, teman-teman OPD juga mengawal dari Disub tadi. Semoga tahun ke depan kita perbanyak bus lagi. Untuk depan mungkin dari harapan seperti PMK akan tambahan bis lagi untuk minat realisasi Pak. Insya Allah bisa ya. Moga-moga dan sebenarnya yang mengadakan tidak hanya Pemkab dan Pemprov ya, dari pihak-pihak lain mungkin ada yang mengadakan lagi di luar kita, tapi moga-moga bisa terlaksana dengan baik dan bisa dihitung masyarakat yang ke Kudus itu. Harus balik biasanya sendiri gitu. Karena mereka kadang pulangnya nggak bersama-sama gitu loh. Nggak ada yang pulangnya minggu depannya lagi. Ya, sulit untuk dia koordinir. Bupati juga berharap agar kedepannya jumlah bus yang disediakan dapat ditambah, mengingat animo masyarakat terhadap program ini sangat besar.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Kudus FKMK Jabodetabek Eka Sulistiana menjelaskan bahwa masih banyak warga yang ingin ikut program ini. Namun keterbatasan kuota menyebabkan tidak semua bisa terakomodasi. Sekitar kalau penumpangnya aja 244. Sebelumnya komunikasinya seperti apa Pak? Kita sudah ada intent dengan itu, dengan Disub Kudus. Jadi sudah 4 tahun ini Pak, kita ada bersama. Dan memang Kudus luar biasa. Baru waktu pertama itu Kudus yang disambut di pendopo, dari Karanganyar itu di awal voyager Pak, baru Kudus saja. Terus dari Kudus disambut dengan makanan, diantar sampai ke dekat rumahnya, baru Kudus saja. Kabupaten lain di Jawa Tengah itu mengikuti, tapi belum bisa seperti Kudus lah. Pokoknya Kudus paling juara. Pak, kalau ini tadi kan 5 bis ya, kalau sebelum-sebelumnya berapa bis? Jadi sebenarnya Kudus 3 bis, Pemkab Kudus, yang 2 bis itu dari Jasa Harja. Tahun lalu juga sama, 3 bis. 3 bis ya? 3 bis. Harapannya tadi minta tambah bis Pak? Tambah bis, karena antusiasme dari teman-teman pemudik itu besar sekali di sana. Banyak Pak, jadi kita pernah ngadain Kudus Festival di Jakarta itu, ada sekitar 5.000-6.000 orang Kudus yang datang. Jadi ya mungkin sepertiga lah atau seperempat lah. Kalau seperempat kan lumayan Pak, kalau 5.000 kan, yang 6.000 berarti kan sekitar 1.000-an lebih. Jadi mungkin itu yang mungkin difasilitasi supaya saudara-saudara yang di Kudus yang membutuhkan untuk mudik karena kondisi ekonomi bisa terbantu. Sebagai besar pemudik merupakan pekerja sektor informal seperti pedagang, pengemudi ojek online, guru ngaji, hingga buruh pabrik. Mereka mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini. Salah satu seorang pemudik, Ahmad Syukur, mengungkapkan rasa syukurnya karena kembali bisa mudik gratis tahun ini. Jam 11 siang. Tadi dikumpul di TNI ya Pak? Di Taman Mini ya. Berapa orang Pak? Aku 2 tiga. Orang. Satu keluarga ya Pak? Anak-anak ini. Orang ini bukan iya anak saya maupun anak saya. Mudah-mudahan ya udah sampai rumah alhamdulillah. Selain itu udah bertahun udah berapa kali? 3 kali. 3 kali ikut bus gratis Pak? Pak, tanggapannya gimana Pak dengan adanya bus gratis? Tanggapannya Pak? Terkait mudik ini Pak? Oh, kegiatan mudik, kegiatannya di Jakarta. Percetakan ya. Perasaannya gimana? Saya kerjanya Jakarta di tempat cetakan India Digital. Jadi, kalau perasaannya sendiri Pak dengan adanya mudik gratis ini gimana Pak? Ya enak, alhamdulillah sebenarnya enak lah, sebenarnya tuh nggak ada yang pada kecewa, nggak ada apa itu kecewa. Fasilitasnya gimana Pak? Fasilitasnya bagus lah. Bagus ya. Iya. Sangat memuaskan. Pulang gratis. Pulang apa? Ada tulisannya tadi tuh. Pulang kampung gratis. Terus apa tuh satu lagi tuh? Ya pokoknya enak lah Mas, nggak ada taktis lah. Nyaman, aman dan enak. Program mudik gratis yang sudah berlangsung selama 4 tahun terakhir ini merupakan salah satu program unggulan Pemkab Kudus. Program ini juga didukung oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan berbagai pihak lainnya. Dari Kudus, Wahtur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Grobogan Setio Hadi menyambut kedatangan perantau yang ikut dalam program mudik gratis Grobogan tahun 2025 ini. Dalam program mudik gratis kali ini, Pemkab Grobogan menyiapkan 10 armada bus dengan kuota sebanyak 500 penumpang. Para pemudik ini merupakan para perantau di Jakarta. Bupati Grobogan Setio Hadi menyampaikan pelaksanaan program mudik gratis ini dilakukan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor. Fasilitasnya gimana Pak? Dari sudah berapa lama Mbak di Jakarta atau setelah? Ya 18 tahun. Sejak lahir di sana? Enggak lama. 14 tahun. Terus ini mudik ke Grobogan ke rumah siapa? Ke rumah sini, namanya sini. Jadi di sana enggak? Di sana enggak punya rumah? Oh itu. Rumahnya di sini di mana? Di sana.
Kecamatan Loro. Desanya? Desa? Mbak siapa namanya? Natasha. Bagi mereka yang tidak dijemput oleh keluarga, Pemkab Gerobokan juga menyediakan kendaraan penghantar hingga sampai rumah masing-masing. Dari Kabupaten Gerobokan, Ahmad Abror, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 15.049 peserta program mudik gratis yang diselenggarakan pemerintah Jakarta resmi diberangkatkan pada hari ini, pada hari Kamis. Gubernur Jawa Tengah Pramono Anung di Monas, Jakarta Pusat menyebut jumlah peserta mengalami kenaikan sebesar 11% dari rencana awal. Sebanyak 15.049 dari total 26.392 peserta program mudik gratis yang digelar pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah diberangkatkan hari ini, Kamis 27 Maret. Usai melepas keberangkatan peserta mudik di Monas, Jakarta Pusat, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, jumlah peserta program ini mengalami kenaikan 11% dari target semula. Seperti kita ketahui, jumlah yang mudik melalui program ini, acara ini, akhirnya mengalami kenaikan dari rencana awal 23.000 menjadi tepatnya 26.392 pemudik. Seperti kita tahu bahwa ini akan mengalami kenaikan 11% lebih dari rencana awal. Diketahui dalam menjalankan program tersebut, pemerintah Jakarta menyediakan 521 bus dengan 4 bus khusus disabilitas serta 20 unit truk yang digunakan untuk mengangkut sepeda motor para pemudik. Adapun tujuan perjalanan meliputi 20 kota yang tersebar di 6 provinsi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DIY, dan Sumatera Selatan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan menggelar operasi justisi untuk menjaring pendatang baru pasca Hari Lebaran 2025. Siapapun yang akan ikut kembali mudik ke Jakarta, pendatang terutama, maka pemerintah Jakarta tidak akan menyelenggarakan operasi justisia, tetapi kami akan melakukan pengecekan hal yang berkaitan dengan kependudukan. Dan itu akan dilakukan oleh Dukcapil sebagai syarat dari administrasi kependudukan yang ada dan ketertiban siapapun yang datang di Jakarta. Kami masih akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya.
Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa, pantauan arus mudik menjelang Lebaran di Kabupaten Rembang mengalami peningkatan. Meskipun volume kendaraan masih terlihat lenggang, sementara itu bagi pemudik yang ingin beristirahat bisa memanfaatkan posko mudik di alun-alun Rembang yang menyediakan berbagai fasilitas menarik. Di tengah perjalanan menuju Jawa Timur ataupun sebaliknya, posko mudik di alun-alun Rembang menjadi perhatian. Pasalnya, fasilitas yang disediakan sangat beragam, mulai dari pijat relaksasi, minuman segar, tempat bermain anak, pojok baca, hingga akses wifi dan PlayStation gratis. Semua ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi para pemudik yang memutuskan untuk beristirahat sejenak. AKP Rian Mita Pangesti, Kasat Lantas Polres Rembang, menyatakan bahwa hingga saat ini arus mudik di Kabupaten Rembang masih relatif lancar, di mana rata-rata pemudik yang menuju Jawa Timur lebih memilih jalur tol selatan. Meski begitu, pihaknya menyatakan tetap siaga dan memantau situasi hingga puncak arus mudik. Untuk arus lalu lintas, khususnya di Kabupaten Rembang ini, sudah ada peningkatan, namun tidak terlalu signifikan, sehingga jalur masih terpantau lancar, aman, terkendali, seperti itu. Sebabnya mungkin untuk di jalur Rembang sendiri mungkin berbeda dengan jalur yang lain karena kita Rembang tidak dilewati tol. Kalau kita monitor dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah sudah dilaksanakan one way dan sudah ada kepadatan arus, dan nanti juga akan dilaksanakan jika dibutuhkan akan adanya one way untuk lokal di daerah Semarang maupun sampai Boyolali maupun Salatiga. Namun khususnya untuk wilayah kita masih terasa lenggang karena para pemudik yang menuju ke arah Jawa Timur itu lebih memilih untuk lewat jalur tol. Adapun fasilitasnya, kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada pemudik maupun masyarakat. Yang pertama terkait tempat untuk istirahat, kemudian ada tempat bermain, kemudian ada tempat pojok baca, kemudian ada tempat untuk isi daya, kemudian kami juga sediakan minuman maupun makanan gratis. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, baik dari TNI maupun dari Kesehatan, dari Dishub, Pol PP maupun BPBD, dan semuanya menyediakan sarana-prasarana yang bermanfaat untuk pemudik nantinya. Seperti contoh yaitu ada bengkel gratis dan layanan towing gratis yang di-standby-kan di pos-pam yang ada di Kabupaten Rembang ini. Selain itu kami juga sediakan untuk R4 dan R2 yang standby di pos-pam maupun posyandu. Selain itu masih banyak lagi fasilitas seperti wifi gratis kepada para pemudik maupun pengunjung pos, serta ada tempat ibadah maupun toilet yang bersih dan luas.
AKP Rian menambahkan disediakan berbagai fasilitas di posko mudik di alun-alun Rembang ini untuk memastikan pemudik merasa nyaman dan terlayani dengan baik selama beristirahat. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Polres Temanggung, Jawa Tengah melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan membuka jalur alternatif yang tembus sampai ke halaman kantor Bupati. Rekayasa yang mulai diberlakukan hari ini hingga H+7 Lebaran 2025 bertujuan untuk mengurangi kemacetan di jalur utama. Sepanjang Jalan Ahmad Yani, Kota Temanggung, Jawa Tengah kini difungsikan menjadi 2 arah. Petugas dari Polres bersama Dinas Perhubungan Temanggung telah memasang barikade pembatas jalur menggunakan traffic cone dan water barrier pada Kamis 27 Maret. Jalur yang tembus sampai ke halaman kantor Bupati Temanggung ini semula 1 jalur. Kepala Pos Pengamanan Terpadu Polres Temanggung, Ibtu Haryadi mengatakan, kendaraan dari arah Jawa Timur dan Yogyakarta menuju ke Bondowoso dan Banyumas, serta dari arah Jakarta dan Jawa Barat menuju ke Jawa Timur dan Yogyakarta akan diarahkan melalui jalur tersebut. Upaya ini untuk mengurai kemacetan pada jalur utama. Selain itu juga untuk menghindari penumpukan kendaraan di depan pasar tumpah di Kota Temanggung. Kontraflow akan kami berlakukan untuk bisa melewati Tugu Jam ke arah utara, Sekda ke UBL. Karena melihat situasi kenaikan mudik sudah kelihatan. Apalagi yang lurus pasar akan mengurangi arus lalu lintas yang dari arah Secang masuk ke Temanggung akan saya lakukan untuk kontraflow. Selain membuka jalur alternatif, petugas gabungan dari Polres, TNI, Dishub, Satpol PP, dan relawan juga akan melakukan penjagaan di titik-titik rawan kemacetan selama 24 jam. Total ada 407 personel bersiaga mengamankan musim mudik Lebaran 2025. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, kasus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di Rembang semakin memanas. DPRD setempat kini turut angkat bicara. Anggota DPRD Rembang dari Partai Golkar, Mariono, memberikan komentar tajam mengenai dugaan keterlibatan inspektorat dalam kekacauan yang terjadi. Kekacauan dalam penerimaan P3K di Kabupaten Rembang sudah menjadi sorotan publik, bahkan mendorong warga untuk mengirimkan somasi kepada inspektorat. Sikap proaktif DPRD Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa masyarakat dan wakil rakyat tidak tinggal diam menghadapi carut-marut ini. Anggota DPRD Rembang, Mariono, mengatakan bahwa situasi carut-marut P3K ini bukan hanya tanggung jawab organisasi perangkat daerah OPD semata, melainkan juga melibatkan inspektorat. Menurutnya, inspektorat seharusnya berfungsi sebagai pengawas yang menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen P3K, namun dugaan bahwa inspektorat ikut bermain dalam kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas lembaga tersebut. Untuk itu, Mariono meminta inspektorat menjelaskan perannya dan memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, ini yang bertanggung jawab adalah masing-masing OPD, Mas, kalau menurut saya. Tapi di sini juga melibatkan inspektorat juga sebenarnya. Karena inspektorat itu sebagai pengawasan di internal OPD-OPD itu. Dan ternyata inspektor juga ngangkat sendiri itu, Mas. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya kita harus membedah semua itu. Sehingga carut-marut masalah yang ada di Rembang ini bisa kita atasi. Ada potensi kerugian nggak, Mas? Karena itu kan ada larangan, sedangkan THR kan setiap bulan menerima honor antara 1.500.000. Kira-kira ada potensi kerugian? Kalau potensi ada. Kalau memang honornya itu satu orang itu 1.500.000, itu dikalikan 141 kali 2 tahun, itu sekitar 5 miliar. Hingga berita ini diturunkan dari pihak Inspektorat Bungkam dan enggan menerima wawancara. Dari Rembang, Jawa Tengah, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Cicah baji merupakan kuliner khas Aceh Tengah Provinsi Aceh, yaitu buah-buahan yang diolah tanpa dimasak. Makanan ini kerap dijadikan takjil saat bulan Ramadan karena memiliki cita rasa yang segar dengan berbagai macam perpaduan jenis buah.
Inilah cecah bajik atau buah-buahan yang diolah tanpa dimasak. Ini diyakini sebagai salah satu kuliner khas Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Biasanya masyarakat hanya menggunakan alat tradisional seperti ulekan untuk mengolah berbagai bumbu yang digunakan, serta parutan untuk menghaluskan buah-buahan. Sekilas memang nampak seperti rujak, namun tekstur dan rasanya tentu berbeda. Adapun bumbu-bumbu penambah cita rasa terdiri dari cabai rawit, garam, dan gula. Pada bulan puasa, cecah bajik kerap dijadikan takjil karena rasanya yang segar dengan memadukan ragam jenis buah seperti mangga, jambu, terong Belanda, nanas, pepaya muda, dan nangka muda. Cecah bajik memiliki cita rasa yang asam dan sedikit kelat, dipadukan dengan rasa manis buah dan air gula. Cara membuatnya juga cukup mudah. Seluruh buah hanya perlu diparut, kemudian ditambahkan gula pasir ataupun gula merah dengan disiramkan ke seluruh buah yang telah diparut. Masyarakat Aceh Tengah percaya bulan Ramadan adalah waktu yang paling tepat untuk mengkonsumsi cecah bajik, dikarenakan bisa mencegah sakit perut dan membantu sistem pencernaan saat tubuh menyesuaikan adanya perubahan pola makan. Salah seorang penggemar cecah bajik, Sri Wahyuni, yang merupakan warga asal kota Takengon, menyampaikan dirinya rutin membuat cecah bajik setiap Ramadan. Ia mempelajari cara membuat cecah bajik ini dari rekannya dan menjadi makanan andalan untuk berbuka puasa. Terlebih seluruh bahan yang dibutuhkan tidak sulit dan selalu tersedia di sekitar Kabupaten Aceh Tengah. Itu kegunaannya kalau untuk buka puasa biar enggak sakit mah, sakit perut, kita konsumsi itu barang 3 sendok 4 sendok lah, itu biar perut terasa dingin. Itu memang makanan khas ya? Insya Allah iya, itu menurut nenek-nenek saya juga belajar dengan ibu-ibu yang asli orang Gayo Takengon ini, apa-apa aja cecah bajik itu. Makanya ibu belajar dan alhamdulillah bisalah ibu buat. Biasanya Sri hanya membuat takjil ini untuk dikonsumsi keluarganya. Namun seringkali ada masyarakat yang juga memesan menu ini untuk dijual. Pesanan ini muncul karena cecah bajik ini akan sulit ditemukan selain bulan Ramadan. Jadi jika Anda mengunjungi Gayo, Aceh Tengah saat bulan Ramadan, menu ini wajib Anda hunting untuk takjil saat berbuka. Kami masih akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Iya loh, lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, tradisi ela-ela atau pembakar obor untuk menyambut malam Lailatul Qadar yang diadakan setiap malam ke-27 Ramadan di halaman Kedaton Kesultanan Ternate pada Ramadan 1446 Hijriah ini, tradisi ela-ela dilaksanakan pada hari Rabu malam 26 Maret. Digelar oleh pemerintah kota Ternate bersama Kesultanan Ternate. Pemerintah Kota Ternate bersama Kesultanan Ternate menggelar tradisi ela-ela atau membakar obor untuk menyambut malam Lailatul Qadar, tepat pada malam ke-27 Ramadan 1446 Hijriah atau tanggal 26 Maret 2025 kalender Masehi. Tradisi ela-ela ini dipusatkan di halaman depan Kedaton Kesultanan Ternate yang berada di Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara. Upacara pembakaran obor dipimpin langsung oleh Sultan Ternate Hidayatullah Syah dan diikuti oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar, serta dihadiri sejumlah perangkat adat dari Kesultanan Ternate. Menurut Gunawan Rajilun selaku Jo Hukum Soasio Kesultanan Ternate, tradisi ela-ela sudah ada sejak ratusan tahun silam yang setiap tahun digelar oleh Kesultanan Ternate pada malam ke-27 Ramadan. Tradisi ini bertahan untuk menyambut malam Lailatul Qadar atau malam mulia yang penuh berkah yang datang pada malam ganjil di setiap bulan Ramadan. Sukacita penuh kegembiraan karena malam ini perlu dinyalakan dengan cahaya yang sangat terang benderang. Itu kita menyambut. Sehingga malam ini di rumah-rumah kita dapati sejak dulu ada tradisi untuk menyalakan obor di rumah-rumah. Malam ini kita orang Kesultanan Ternate dan pemerintah kota Ternate melakukan tradisi menyalakan obor pertama kali ba'da maghrib. Itu dilakukan depan Kedaton. Itu sudah dilakukan sudah sejak lama. Alhamdulillah setiap tahun sejak dulu pemerintah kota melaksanakan tradisi ela-ela. Tradisi ini merupakan tradisi lama yang sudah dilaksanakan turun-temurun, dan setiap pelaksanaan ela-ela kita pusatkan di Kedaton Kesultanan Ternate sebagai bagian untuk menyambut malam istilah orang sini Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah bagian dari malam turunnya Al-Quran. Dalam tradisi ela-ela, obor yang dibakar harus menggunakan damar. Secara turun-temurun dikisahkan, pada malam ke-27 Ramadan, masyarakat menyambut turunnya para malaikat dari langit dengan penuh sukacita. Mereka menerangi kampung dengan membakar obor dan mengharumkan rumah-rumah dengan menggunakan damar. Pemirsa, Pangkalan Angkatan Laut Balikpapan mengakui adanya keterlibatan oknum prajurit TNI Angkatan Laut dalam dugaan pembunuhan seorang jurnalis wanita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Terduga pelaku bertugas di Lanal Balikpapan dan telah diamankan oleh pihak polisi militer AL dan masih dalam proses pemeriksaan. Pangkalan Angkatan Laut Lanal Balikpapan, Kalimantan Timur mengkonfirmasi keterlibatan seorang oknum prajurit TNI AL dalam dugaan pembunuhan seorang jurnalis media daring di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Komandan dan Pom Lanal Balikpapan, Mayor Laut Ronald Ganap, Kamis 27 Maret mengatakan, terduga pelaku berpangkat Klasi 1 yang telah bertugas di Satuan TNI AL selama 4 tahun. Oknum tersebut kini telah diamankan di Makolanal Balikpapan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Detasemen Polisi Militer. Penyidik TNI AL disebut sedang mendalami hubungan oknum pelaku dengan korban serta motif pembunuhan dalam peristiwa tersebut. Ini benar terjadi pembunuhan ya yang dilakukan oleh oknum anggota Lanal Balikpapan berinisial J
ya, pangkat klasik 1. Pangkat klasik 1 terhadap korban saudari Juwita yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 di wilayah Banjarbaru. Ini masih dalam proses pendalaman penyidikan, jadi kami mohon kesabaran rekan-rekan, nanti perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan. Sebelumnya, seorang wanita yang diketahui berprofesi sebagai jurnalis salah satu media daring ditemukan meninggal dunia di Jalan Raya kawasan Gunung Kupang, Kabupaten Banjar Kalsel. Penyelidikan kasus tersebut mengarah terhadap dugaan kekerasan hingga berujung pembunuhan oleh oknum TNI yang 1 bulan terakhir bertugas di Lanal Balikpapan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan kelompok pemuda menggelar Festival Green Tumbilo Tohe di Siendang, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada hari Rabu. Festival ini berasal dari tradisi Tumbilo Tohe yang merupakan tradisi masyarakat Gorontalo sejak abad ke-16 yang dilakukan setiap malam ke-27 Ramadan dengan menyalakan lampu minyak serta obor sebagai penerang jalan menuju masjid. Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo menggelar Festival Green Tumbilo Tohe di Siendang, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada Rabu malam 26 Maret. Kegiatan yang juga melibatkan kelompok pemuda ini menampilkan berbagai pertunjukan serta pawai obor yang diikuti oleh pelajar hingga masyarakat luas warga Kota Gorontalo. Tumbilo Tohe merupakan tradisi masyarakat Gorontalo yang telah ada sejak abad ke-16 dan dilakukan pada malam 27 Ramadan dengan menyalakan lampu minyak serta obor sebagai penerang jalan menuju masjid. Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah mengatakan konsep dari festival ini merupakan gabungan yang harmonis antara adat dan agama sehingga menjadi tradisi yang layak untuk dilestarikan. Terlebih festival ini disebut Green Tumbilo Tohe karena mengusung konsep hemat energi untuk menyalakan lampu dan obor menggunakan bahan bakar minyak kelapa, batok kelapa, hingga wadah lampu kaleng daur ulang. Kegiatan ini menjadi wujud nyata dari harmoni antara agama dan adat. Adat yang kita pegang teguh harus senantiasa berlandaskan syariat Islam. Dan syariat ini sendiri tentu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Perubahan iklim global itu karena apa? Salah satunya karena polusi udara. Dan ternyata Tumbilo Tohe kita ini kalau dia masih tetap berbahan bakar minyak tanah itu bisa menjadi salah satu penyumbang emisi karbon. Oleh karenanya dengan konsep green kami mendorong penggunaan minyak tanah diganti dengan minyak kelapa yang emisinya lebih kecil daripada minyak tanah. Pada festival ini, panitia juga menggelar demo masak beragam kue tradisional yang selanjutnya dibagi-bagikan secara gratis kepada pengunjung dan warga masyarakat yang hadir di festival ini. Pemirsa, ngabuburit biasanya identik dengan bermain atau sekedar menikmati pemandangan sembari menunggu waktu berbuka puasa. Namun para lansia di Desa Jatipurwo, Kecamatan Rawasari, Kendal memiliki cara yang bermanfaat. Mereka mengisi waktu jelang berbuka dengan mendengarkan ceramah pengajian, sehingga selain mendapatkan tambahan ilmu agama, mereka juga memperoleh pahala. Kegiatan ngabuburit sambil mengaji ini ternyata sudah menjadi tradisi rutin yang dilakukan setiap bulan Ramadan. Mayoritas peserta adalah orang tua lanjut usia yang dengan penuh semangat mengikuti kajian Islam hingga menjelang waktu berbuka puasa. Tak hanya mendapatkan ilmu, mereka juga memperoleh takjil sebagai hidangan berbuka. Menurut panitia pelaksana Durrahman, kegiatan ini sudah berlangsung sejak lama dan selalu diminati kalangan lansia. Mendengarkan kajian Islam sambil menunggu buka puasa sangat menarik bagi kaum lanjut usia. Selain dapat ilmu, mereka juga mendapatkan takjil. Untuk menghindari kebosanan, pengisi kajian Islam didatangkan dari luar desa. Salah satu penceramah, Kiai Mukhlisin, dalam tausiahnya menyampaikan pentingnya bekerja sambil tetap menjaga iman dan Islam. Laksanakan sejak puasa kedua sampai puasa
ke-27 yang diakhiri taktimul Quran kali pengawasan babakan silaturahmi dan maknanya. Ini memang diikuti warga sekitar sini atau bagaimana? Yang mengikuti pengajian dari seluruh desa Jatipurwo, bahkan tetangga desa Jatipurwo menika Pak Yai Ibadillah wonten lan lindung-lindung. Dilakukan setiap tahun karena ini sudah teragendakan untuk selapanan Jumat Kliwon yang ini setiap tahun dilakukan. Insya Allah dilakukan menjelang akan menjelang buka puasa. Kiai Haji Mukhlisin selaku penceramah kajian Islam mengingatkan agar umat muslim senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu dan menjunjung tinggi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pengajian ngabuburit ini memang diperuntukkan bagi masyarakat Jatipurwo dan sekitarnya gitu Pak? Dengan adanya ngabuburit pengajian ini? Ya, biar masyarakat tertata. Apa ngambah dalane hukum agama syariat agama. Masud Safwan, seorang tokoh Nahdlatul Ulama setempat, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, pengajian seperti ini dapat menambah wawasan keislaman masyarakat Jatipurwo, terutama bagi kalangan lansia yang masih bersemangat menuntut ilmu agama. Saya memang dari wakil Suriah Nahdlatul Ulama Desa Ranting Jatipurwo. Memang tanggap bersama saya sangat positif sekali. Kecuali kita meningkatkan ilmunya para warga dan sekaligus terutama masalah kerukunan dan silaturahmi yang saling dan banyak sekali lah manfaat. Ya 70% orang tua lah. Oh iya. Berarti kan banyak yang muda-muda. Iya. Salah satu jamaah yang rutin mengikuti pengajian ini Nur Rosidah. Ia mengungkapkan rasa senangnya bisa menambah ilmu dan ketakwaan melalui kegiatan ini. Ya, ini benar, setiap bulan puasa dimulai dari hari kedua sampai nanti menjelang hari ke-27. Tidak juga, ini banyak juga ada anak-anak yang ikut, juga ini ada ibu-ibu yang masih muda. Tidak hanya dilakukan oleh yang lanjut usia, tapi semua usia. Bu, harapannya seperti apa dengan adanya ngabuburit seperti ini? Harapannya ini untuk ngabuburit seperti ini bisa berlanjut untuk tahun ke depan bisa dilaksanakan lagi. Karena manfaatnya sangat banyak sekali buat ibu-ibu terutama karena menambah ilmu dan pengetahuan. Kegiatan ngabuburit ala lansia di Desa Jatipurwo ini menjadi contoh bahwa menunggu waktu berbuka puasa bisa diisi dengan aktivitas yang bermanfaat, mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang pada pukul 13 WIB. Saya Mia Pratiwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.